Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menikmati santapan rohani. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Abah, ya Bapa, ya Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami bersyukur Engkau Tuhan yang hidup, yang selalu menyatakan firman-Mu untuk menghidupkan kami. Bapa, maka kami sebagai umat-umat-Mu telah siap untuk mau menyambut firman-Mu. Maka hamba yang Tuhan percayakan, lengkapilah hamba dengan hikmat, pengetahuan dan wawasan tentang firman-Mu, sehingga setiap tutur kata, kalimat, bukan menurut kehendak dan kekuatan hamba, tetapi biarlah menurut kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami telah siap untuk mau menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Pembacaan kita terambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-8. Dengan perikop pembacaan, kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia bagi kita tetap dengan penuh ketekunan, kesetiaan mau membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam serta memberlakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan ini diberikan tema Yesus hidup. Menjadi suatu pertanyaan kepada kita. Siapakah yang memberikan kehidupan bagi saya dan jemaat? Apakah kehidupan itu kita memperoleh hanya secara cuma-cuma? Dan apakah ada suatu persyaratan untuk kita mendapati kehidupan? Hidup di dalam dunia hanya sesaat dan sementara. Tetapi suatu persyaratan untuk memiliki kehidupan yang kekal. Yesus, Putra Allah yang tunggal, Ia telah menyediakan tempat bagi kita. Ia telah bangkit, Ia hidup. Itu berarti sebagai umat-umat Tuhan yang telah menyatakan iman, kasih, dan harap di hadapannya, yang selalu percaya dengan sungguh di hadapannya. Ketika kita menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini dengan batas waktu yang Allah telah tentukan bagi kita, maka berakhirlah perjalanan kita mengarungi hidup di tengah-tengah dunia ini. Suatu awal langkah untuk kita akan berjumpa dengan Yesus. Kita akan mengalami kematian. Kematian itu bukan suatu kematian untuk mati dan tidak lagi mengalami kehidupan. Tetapi kematian itu merupakan awal kita untuk berjumpa dengan Dia. Kita hidup sebagaimana Yesus Putra Allah yang tunggal. Dialah yang telah bangkit mengalahkan maut. Dan dialah yang telah menyatakan bahwa Dia hidup. Kita sebagai umat-umat Tuhan, kita mengikuti Dia karena Dia adalah sebagai contoh dan teladan bagi kita. Kita mengikuti langkah Dia, maka setiap langkah kehidupan Yesus sebagai orang yang percaya kepada Dia, kita dikatakan sebagai umat-umat yang tidak mengalami kesusahan, tetapi umat-umat yang mengalami dan memiliki janji-janji Allah.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, satu kesaksian bukti yang telah menggemparkan dunia sebagaimana Yesus yang telah bangkit berdasarkan Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome. Mereka yang ingin pergi ke kubur Yesus untuk dengan membeli rempah-rempah untuk mereka meminyaki Yesus. Tetapi ketika mereka tiba di kubur Yesus, mereka melihat kubur itu sudah kosong. Padahal dalam perjalanan mereka berpikir bagaimana dan siapa yang akan bisa untuk mau membuka batu itu supaya mereka bisa masuk di dalam kubur untuk meminyaki tubuh Yesus yang telah terbujur kaku itu. Tetapi ketika mereka tiba di sana, mereka hanya melihat ada seseorang yang berdiri dan ia mengatakan kepada mereka, "Apa yang kamu cari di tempat ini?" Ia tahu bahwa yang mereka cari adalah Yesus. Ketika ia mengetahui bahwa mereka benar-benar mengalami kesedihan, mereka mengalami kehilangan orang yang mereka kasihi, orang yang mereka cintai telah hilang. Disitulah Yesus menampakkan diri dan Yesus menyatakan, menunjukkan bahwa dia hidup. Sehingga mereka harus pergi dan mengabarkan kepada semua orang. Berita ini sampai ke pelosok-pelosok manapun juga di tengah-tengah dunia ini telah mendengar kabar sukacita bahwa Yesus hidup. Dialah air kehidupan, dialah kekuatan kita, dialah yang dapat memberikan kita kelegaan. Maka jangan kita takut hidup dalam dunia ketika kita percaya kepada Dia. Apapun yang datang ingin mau menghantui akan kehidupan saya dan jemaat sekalian, kita tetap memegang Yesus Tuhan kita. Percayakah jemaat dengan sungguh bahwa Yesus itu hidup? Dia hidup. Sebagaimana kita ada di dalam minggu-minggu penampakan Yesus di tengah-tengah dunia ini, maka Dia akan menampakkan dirinya kepada kita bagi yang percaya kepadanya lewat firman yang selalu dinyatakan bagi saya dan jemaat. Maka kita akan hidup bersama-sama dengan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Abah, ya Bapa, ya Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus. Firman yang telah menghidupkan kami. Firman yang adalah Yesus sendiri. Ia telah hidup. Ia tidak mengalami kematian, kebinasaan. Tetapi kemenangan itu Ia berikan bagi kami yang percaya kepada Engkau. Maka kami percaya bahwa kami juga akan dihidupkan. Oleh sebab itu Bapa, kami yang masih mengarungi hidup di tengah-tengah dunia ini, ajarilah kami untuk selalu memperjuangkan iman kami semakin bertumbuh di hadapan Engkau Allah. Karena iman membawa kami selamat, iman membawa kami berada untuk memiliki janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu, kami yang masih hidup dengan dunia, Tuhan Engkau bebaskan dan lepaskan kami dari setiap belenggu-belenggu dosa. Dunia yang telah memberikan tipu muslihat bagi kami. Dunia yang akan menyesatkan kami dan membinasakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Api Roh Kudus dari sorga tercurah bakar setiap roh kejahatan ini. Biarlah Roh Allah sendiri menguasai kehidupan kami, memimpin kami, dan membawa kami ada dalam keselamatan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Kami mengucap syukur kepada Engkau Allah yang hidup. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.